Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la fahma illa ma fahamtana ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa sama-sama berkumpul kembali setelah beberapa lama tidak pernah berkumpul dalam acara seperti ini. Alhamdulillah pada saat ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa berkumpul kembali dalam keadaan baik. Mudah-mudahan kita memang tergolong orang-orang yang baik, berkumpul bersama orang-orang yang baik, dan mudah-mudahan nanti di surga kita mendapatkan tempat yang terbaik. Sebelumnya yang saya hormati teman-teman Risma JT, seluruh jajarannya, dan Mas moderator. Nek jenengan asli pun di Demak, asli Demak. Nek saya Betawi aslinya. Jadi nek mau ngadu pantun boleh Mas. Ya. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Niki temanya sebenarnya ya. Ini saya mau cerita dulu. Temanya ini sebelumnya kayaknya ndak seperti ini. Ya. Kesepakatan di orang dalamnya ini ya. Di belakang layarnya. Setelah itu cuman diganti, tapi saya tahu temanya diganti dan mereka juga minta izin kepada saya. Alhamdulillah. Awalnya itu mereka minta tema tentang pokoknya yang berbau tentang setelah Idul Adha. Nah akhirnya saya kasih tema, ternyata tema itu kayaknya sudah dibahas tentang pengorbanan dan macam-macam. Cuman alhamdulillah diganti temanya juga tema yang lebih bagus menurut saya. Ya. Walaupun ada mabur-maburnya ya tetap bagus ya. Nggak ada masalah. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Niki santai ya, nggak usah terlalu formal. Karena kita bukan lagi di kampus. Nek di kampus baru mungkin jenengan tahu, nek misalkan ada yang pernah lihat saya di kampus, mungkin saya nek di kampus agak garang sedikit. Nek di pengajian ini santai aja ya. Nek anak kampus itu memang harus digencet sitik ya. Nah, Haji Mabrur ini masih masuk bulan-bulan yang mulia. Kita sudah masuk bulan Muharram. Jadi subhanallah, orang muslim itu dia setiap ada keadaan, setiap waktu itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena setiap waktu itu kayak Allah siapkan waktu yang di situ dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hal terbaik di waktu tersebut. Kayak misalkan kita kemarin di bulan Dzulhijjah. Itu bulan yang mulia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kayak digiring sama Allah. Nah sekarang masuk bulan Muharram. Bulan Muharram juga bulan yang mulia. Ya, namanya aja sudah Muharram. Jadi setiap bulan seakan-akan kita ini diajak oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kayak dipanggil. Ayo mendekat lagi seperti itu. Yang sudah lalai, ayo bangun. Yang masih tidur, ayo sadar seperti itu. Nah, kita ada di bulan haji kemarin sudah lewat. Haji Mabrur. Haji Mabrur ini, jadi setiap orang yang haji, itu tidak pasti dia itu mendapatkan Haji Mabrur, tidak. Jadi orang-orang yang pergi ke sana, mereka mendapatkan pahala, iya. Kadang mendapatkan dosa yang lebih besar juga. Ya. Kadang mendapatkan dosa yang lebih besar. Jadi setiap perilaku di tempat yang mulia, biasanya itu ada kelipat gandaan. Kalau misalkan di Mekah itu sholat 2 rakaat, atau 1 rakaatnya sama dengan 100.000 rakaat di Masjidil Haram gitu. Begitu juga dosa di sana. Dosa di sana yang enggak sama kayak dosa di Semarang sini. Ya, beda sekali. Maka dari itu setiap tempat yang mulia itu semuanya digandakan oleh Allah. Dari kebaikan dan juga keburukan juga digandakan oleh Allah. Jadi sekali lagi tidak setiap yang haji itu bakal mendapatkan haji yang mabrur. Dia bisa jadi mendapatkan pahala tetap, cuman ada dosanya juga. Bisa seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya, Haji Mabrur itu apa? Ini arti secara literalnya, ya, secara bahasanya, Mabrur itu dari kata-kata bir. Bir itu kebaikan. Artinya Haji Mabrur, haji yang baik, itu artinya. Sebagian ulama mentafsirkan enggak, Haji Mabrur artinya haji yang makbul, yang diterima oleh Allah. Nah sekarang siapa yang tahu amal ibadah kita diterima apa enggak oleh Allah? Ya, enggak ada yang tahu. Makanya
hadirin hadirat, di dunia ini saya setuju apa kata-kata Ahmad Albar. Dunia ini panggung napa? Sandiwara. Ya, kita ini bersandiwara semua sebenarnya. Maka dari itu di antara satu hadis yang memang agak menakutkan. Mungkin kalau misalkan kita ini tidak mendapatkan nikmatus satar. Nikmat di antara nikmat terbesar adalah nikmatus satar. Nikmatus satar itu nikmat ditutup oleh Allah aib kita. Mungkin kalau Allah bongkar semua aib kita, di atas kepala kita ini ada list aib kita. Ya, list aib kita. Kita enggak bakal mau ngobrol satu sama lain. Pasti ngileni gitu. Ya. Maka dari itu di dunia ini kita sering bersandiwara. Jenengan kayak melihat saya di sini kayak rapi, kayak api, enggak tahu kan di rumahnya, kan seperti itu. Saya juga mungkin melihat jenengan seperti itu. Maka dari itu kembali ke haji mabrur lagi tadi, haji mabrur itu haji yang baik atau haji yang makbul, dan kita tidak tahu apakah diterima oleh Allah atau tidak. Kapan kita tahu amal ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak? Nanti tatkala kita meninggal, baru kita tahu. Dan kita tidak akan tahu kemuliaan orang di dunia. Kita hanya menghukumi secara zahir. Oh, iki orangnya apik, kita hormati. Oh, ini ulama, kita hormati. Oh, ini kiai, orang soleh, kita hormati. Gitu. Itu secara zahir tok. Kita tidak tahu dalamnya. Ya. Maka dari itu di dunia ini kita menghukumi hanya secara zahir. Nah, khususnya di zaman sekarang, tampilan luar itu sudah menjadi raja, sudah menjadi patokan, sudah menjadi barometer. Sudah menjadi timbangan. Ya. Jenengan misalkan kalau duduk sama anak muda, yang pertama kali dilihat apanya biasanya? Pertama kali kenal, ya. Yang pertama kali dilihat apa? HP-nya. Ya. Set nungguin ngeluarin HP, dilihat bajunya, dilihat pakaiannya, dilihat jamnya, mereknya apa. Urusan-urusan yang tidak penting menurut saya, urusan-urusan yang mana bahkan orang-orang barat sekalipun, mereka sudah jauh melangkah dari itu, sudah tidak mementingkan. Apalagi orang Cina, ya, orang Cina itu, ya, atau orang Cina itu, kenapa kok mereka bikin KW? Ya, mereka kan paling senang itu bikin KW-KW-an itu, ya. Semua barang di-KW-kan sama mereka, ya. Ditiru dengan tiruan yang di bawah derajat yang aslinya. Untuk apa? Mereka kayak pengen ngasih tahu kita bahwasanya kita itu sudah tidak tertipu sama pemandangan luar. Gitu. Kita ini pengen ngajak sampean, ayo ini ada merek bagus juga, ya, karena kita ini mungkin tergolong orang-orang yang gampang didoktrin dengan mereka. Ayo ini ada brand bagus, tapi tingkatannya di bawah yang aslinya. Cuman sama aja orang nggak bakal tahu. Kita sampai derajat situ dibohongin sama mereka. Maka dari itu di akhir zaman ini kita lebih dipentingkan tampilan luar ini. Nah, padahal kalau kita terlalu fokus dengan tampilan luar, nanti lama-kelamaan kita lupa jati diri. Makanya kalau teman-teman ketemu, ada teman misalkan, atau ada yang di sini sekalipun, itu kayak kalau sehari-harinya itu kayak nggak ada arah. Ya. Ketahuilah kita terlalu mentingin hal luar. Kita terlalu mentingin omongan orang, kita terlalu mentingin ya tampilan-tampilan luar ini, ya. Takut diomongin gini, takut diomongin gitu. Makanya suatu saat kita itu sampai dilupakan dengan tugas kita asli di dunia ini apa, tanpa memikirkan semua hal itu. Padahal Islam itu dibangun dengan ruh, ya, dengan tampilan dalam. Tampilan luar ini oke lah, tampilan luar hanya untuk pantes-pantesan gitu. Jangan sampai kita dianggap orang yang kurang beretika secara tampilannya. Akan tetapi yang harus kita perhatikan yaitu tampilan dalam kita. Maka dari itu Rasulullah SAW dulu Sayyidina Umar bin Khattab mungkin jenengan sering dengar, beliau itu orangnya keras. Cuman kalau jenengan lebih dalam lagi mendalami sejarah Sayyidina Umar, beliau itu orangnya cengeng, sering nangis. Yang keras itu, yang orangnya tegas itu Sayyidina Abu Bakar. Ya, beliau itu sangat kuat orangnya. Sayyidina Umar orangnya cengeng, memang kadang beliau marah, cuman orangnya cengeng. Beliau suatu saat datang ke Rasulullah habis tidur, kan kasurnya Rasulullah itu dialasi dengan pelepah kurma. Nah, jenengan belum pernah lihat pelepah kurma, lihat aja pelepah kelapa, ya. Kayak gitu sudah alasnya Rasulullah. Akhirnya mau nggak mau orang kalau tidur di situ, apalagi kulit yang lembut, pasti kan lecet, berbekas.
Sayyidina Umar pas masuk melihat Rasulullah bangun tidur kok ada lecet. Sayyidina Umar nangis gitu. Akhirnya kata Rasulullah, "Ya Umar, mali wali dunia." Aku urusanku ini apa buat dunia, ya. Ini nggak penting, ini cuma tampilan luar toh, buat apa? Saya tidur. Akhirnya Rasulullah sampai mengibaratkan saya ini kayak orang yang lagi berteduh, lagi jalan musafir, terus berteduh di satu pohon, setelah sudah istirahatnya tercapai, sudah aman, jalan lagi terus. Itu saya di dunia seperti itu. Jadi Rasulullah itu sangat dalam mengajarkan kita untuk jangan terlalu mementingkan tampilan luar. Saya tidak mengatakan tampilan luar tidak penting ya. Cuman jangan terlalu mementingkan ya. Jangan terlalu mementingkan. Apalagi yang masih jomblo ya. Jangan maksudnya nanti keluar dari sini wis kita tidak usah mementingkan tampilan luar. Rak laku sampean Mas. Ya. Nek sudah nikah aman ya, sudah nikah aman. Ya maksudnya nanti amannya sampean harus dandannya ya di depan pasangannya seperti itu. Nah, itu dia. Maka dari itu saya pengen tekankan di sini bahwasanya tampilan luar itu sangat jauh daripada ruh Islam. Sampai zaman-zaman setelahnya, dulu namanya mungkin jenengan sering dengar Uwais Al-Qarni. Sering dengar ya? Uwais Al-Qarni beliau itu dari Qarn. Qarn itu nama desa di Yaman. Desa itu nama kecamatannya bahasanya ya. Nama kecamatannya Murad ya. Ada nama kota namanya Murad. Desanya namanya Qarn. Beliau itu sampean tahu yang ngasih tahu kita cerita tentang beliau, ini bukan sahabat lucunya. Ya. Pertama kali manusia yang menceritakan tentang Uwais Al-Qarni adalah siapa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Dia ini hidup sezaman sama Rasulullah tapi enggak bertemu sama Rasulullah. Beliau waktu itu ya, tinggalnya di Irak, di Syam. Dan Rasulullah di Madinah. Akhirnya suatu saat Rasulullah tahu karena yang akan bertemu dengan Uwais Al-Qarni ini hanya Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar tidak bakal sempat ketemu. Sayyidina Umar diwasiatkan, "Wahai Umar dan Ali, nek jenengan nanti ketemu sama Uwais Al-Qarni, minta sama dia biar dia ini mintakan ampun dosamu nanti." Bayangkan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali yang sudah pasti masuk surga. Jadi ada 10 orang di zaman Rasul itu yang pasti masuk surga. Namanya Asyrah Mubasyarin bil Jannah. 10 orang yang pasti masuk surga. Karena pada saat itu Rasulullah lagi majelis, 10 orang itu ditunjuk sama Rasulullah, sampean surga seperti itu. Sampean bayangin, dipastikan masuk surga sama orang yang megang kuncinya surga. Ya. Ini Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali yang sudah seperti itu makomnya, sudah sama Rasulullah jihad sudah ratusan kali, sudah puluhan kali maaf. Itu masih kalau ketemu Uwais Al-Qarni nanti sampean minta istighfar sama dia. Jadi minta Uwais Al-Qarni mintakan ampun buat dosa sampean berdua. Akhirnya suatu saat pas Sayyidina Umar ini jadi khalifah, Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali dulu karena beliau ini khalifah. Akhirnya pas orang-orang lagi haji, ini kan masuk ya, temanya haji. Lagi haji, Sayyidina Umar ngomong, "Sekarang hajinya berhenti, Sek. Ini ratusan ribu orang lagi haji. Berhenti, Sek. Sekarang duduk semua kecuali orang Yaman." Akhirnya duduk semua yang haji pada saat itu. Orang Yaman yang berdiri. Sekarang orang Yaman duduk semua kecuali yang dari kota Murad. Duduk semua, orang Murad cuma beberapa orang. Sekarang duduk semua kecuali yang dari kampung Qarn namanya. Duduk semua. Akhirnya tidak semuanya duduk kecuali satu orang. Masih berdiri. Ditanya, "Nama sampean siapa?" Ternyata bukan Uwais. Saya lupa namanya siapa. Walhasil dia yang penting namanya bukan Uwais. "Loh, sampean sendirian?" "Ya, saya sendirian dari kampung saya. Tidak ada orang lain." "Yang benar," kata Sayyidina Umar. "Iya benar. Saya tidak ada yang lain." Akhirnya udah Sayyidina Umar nyuruh melanjutkan ibadah hajinya. Sebelum dilanjutkan, orang ini akhirnya ngaku, "Sebenarnya dari desa saya ada satu lagi dari Qarn. Cuman itu orang enggak, kita anggaplah orang biasa, orang bahkan di sana itu kita anggap orang gila kok. Wong makannya aja kadang di tempat sampah." Kata orang ini. "Lah, di mana sekarang dia?" "Sekarang dia lagi di tempat parkiran unta." Ya, dulu mungkin parkiran unta. Sekarang dia lagi ada di tempat parkiran unta. Dia yang menjaga, nanti kita upah dia di sana. Karena jagain unta kita, kuda kita. Akhirnya Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali datang ke sana. Melihat ada satu orang lagi sholat di bawah pohon. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali udah tahu ini Uwais Al-Qarni pasti. Selesai sholat, Sayyidina Uwais melihat, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali mengatakan Assalamualaikum, terus dijawab, Waalaikumsalam. Akhirnya ditanya, "Sampean siapa?" Kata Sayyidina Umar, "Nama antum siapa?"
Enggak, saya orang biasa. Antum berdua ini mau ada apa? Bayangkan, khalifah pada saat itu, presiden bahasanya. Dia ini enggak kenal Uwais Al-Qarni. Antum ini berdua ada hajat apa? Saya mau bantu, ada yang bisa saya bantu? Sebutkan saja hajatnya. Kata Sayyidina Umar, enggak, nama sampean siapa? Uwais Al-Qarni. Iya, saya Uwais Al-Qarni. Antum berdua ini siapa? Gitu. Sayyidina Umar, akhirnya Sayyidina Ali yang jawab. Ini Khalifatul Muslimin, penggantinya Rasulullah. Umar bin Khattab dan saya Ali bin Abi Thalib. Uwais Al-Qarni, sampean bayangkan kalau sampean ketemu Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali. Allahumma, itu kita bakal ngomong apa? Mungkin kita sudah teriak-teriak, sudah macam-macam. Beliau tahu jawaban beliau apa? Masya Allah. Antum khalifah, antum sahabat Rasulullah, dan antum sepupu Rasulullah plus mantunya Rasulullah. Itu aja jawabannya. Ketemu Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Karena yang mereka harapkan itu bukan dari manusia. Derajat sahabat loh. Yang Uwais Al-Qarni ini pandangannya cuma Allah. Ya, enggak ada yang mereka harapkan. Jadi biasa aja ketemu orang-orang yang hebat-hebat itu biasa. Akhirnya ya jenengan ada hajat apa? Khalifah, wahai Sayyidina Umar, Sayyidina Ali ada hajat apa? Saya dapat salam, engkau ini dapat salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau menjawab alaihi salam, alaika wa alaihi salam. Terus ada hajat lagi, wahai khalifah. Jadi kayak beliau mau cepet-cepet. Akhirnya kata Sayyidina Ali, engkau habis ini mau kemana? Saya mau ke Irak. Saya mau pulang, saya mau ke Irak. Nah nanti di Irak, saya kata Sayyidina Umar, nanti saya suruh menteri saya yang di sana, bahasanya wali kota, gubernur Irak, biar bahasa Jawanya ngeremak ke jenengan nanti di sana. Ya, bangunkan rumah atau pokoknya dienakan di sana di Irak. Kata Uwais Al-Qarni, enggak perlu. Saya inni uhibbu an Aisyah fi ghabra'in nas, kata beliau. Aku senang hidup di kaki-kaki manusia, enggak dikenal orang maksudnya. Wis aku hidup di sana aja, enggak usah urusin aku di sana. Ya. Nek kita udah ketemu pusat begitu pasti ya permintaannya macam-macam, proposalnya udah ya. Ya, ini sekelas presiden kok ya. Sampean misalkan dari Jakarta ketemu presiden, sampean orang mana Mas? Saya orang Semarang Pak, katanya. Oh biar nanti wali kota Semarang tak suruh ngeremak ke jenengan. Mungkin kita enggak cukup Pak, kalau bisa ya baru disebutkan itu listnya. Uwais Al-Qarni enggak, saya santai mawon, nanti saya aman. Ya udah kalau seperti itu kita minta doa. Kata Uwais Al-Qarni, jenengan ini khalifah, sampean ini mantunya Rasulullah, masa saya doakan? Enggak, ini amanat dari Rasulullah, akhirnya didoakan. Setelah didoakan, akhirnya Uwais Al-Qarni mengatakan, wahai Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, ketahuilah kita tidak bakal bertemu lagi. Nanti kita ketemu nanti di surga, janjian kita. Allahumma. Jadi orang-orang seperti itu, sampai Uwais ini dikatakan, ma'rufun fis sama, majhulin fil ard. Viral di langit, cuman tidak terkenal di bumi. Ya. Mulia di sisi Allah, tapi di sisi manusia kayak dihinakan. Nah maka dari itu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, mungkin zaman sekarang kita banyak melihat fenomena viral di bumi, nggak tahu di langit jadi apa namanya. Ya. Kita ini terlalu mementingkan pandangan manusia. Ya. Manusia bisa apa? Makan juga sama, nggak bisa memberi pahala, nggak bisa memberi doa. Ya. Saya pernah dengar cerita ada teman kuliah di Mesir. Ada teman kuliah di Mesir, pokoknya dia ada masalah di kuliahnya, di kampusnya itu masalah. Akhirnya dia ini sudah mentok, enggak punya jalan lagi. Wis, kalau seperti ini wis saya udah enggak punya jalan, saya mau ke masjid, saya mau i'tikaf. Akhirnya di dalam masjid itu dia sudah memutus hubungan dia dengan manusia. Artinya saya enggak mau berharap dengan siapa-siapa. Pokoknya saya hanya berharap sama Allah. Kalau misalkan ada satu orang mau ngasih bantuan saya, alhamdulillah. Kalau enggak, saya berharap hanya sama Allah. Akhirnya pas dia keluar dari masjid, ada satu orang ngelihat dia. Sampean ini mau kemana? Enggak, saya mau pulang sekarang. Kuliah saya sudah selesai, saya ada masalah, saya mau pulang. Loh, sampean ini fakultasnya apa? Disebutkan fakultasnya AB. Setelah itu dikatakan, sampean ada masalah apa? Wah, enggak usah, enggak perlu tahu jenengan. Saya sudah mengadukan masalah saya ke Allah. Saya sudah enggak perlu manusia. Akhirnya jenengan mau enggak nerima ajakan saya? Jenengan ke rumah saya nanti saya jamu. Akhirnya diajak ke rumahnya. Sebelum jenengan, enggak apa-apa jenengan mau pulang ke negara jenengan, enggak apa-apa. Tapi mohon terima dulu ajakan saya. Akhirnya diajak ke rumah, dijamu macam-macam. Ketahuilah, saya ini mau bantu jenengan. Saya ini rektor di dalam apa?
Jadi rektornya sendiri enggak tahu dia. Rektor fakultas jenengan itu rektornya saya, katanya. Akhirnya ya sudah ketemu rektornya, ya sudah dibantu macam-macam. Nah, maka dari itu sekali lagi kita tidak bakal tahu amal ibadah kita ini diterima atau tidak. Tapi di sana ada alamat-alamatnya, ya. Ya, misalkan lagunya Alamat Ya Anak Soleh itu ada kan, ya. Itu cuman alamat aja, tidak pasti anak itu soleh. Cuman alamat tok, ya, alamat tok. Yang menentukan soleh tidaknya nanti di akhirat, pasti tidaknya. Kita memang dengan alamat itu sudah, oh ini orang soleh. Makanya Rasulullah sering mengatakan, idza ra'aitumur rajul yalzimul masjid. Kalau misalkan jenengan melihat seseorang kok senang ke masjid, fashhadu lahu bil iman. Saksikan dia ini orang beriman. Itu kan tanda-tanda, ya. Tanda-tanda aja. Apakah kalau misalkan ada orang, maaf, non-muslim, sering ke masjid, kita tidak tahu dia beriman apa enggak. Kita hukumi apa? Tetap dia orang beriman tuh, ya. Dia orang beriman. Cuman kan kita tidak tahu hatinya. Maka dari itu sekali lagi di sana ada alamat-alamat yang mana kita itu bisa mereka dari alamat tersebut orang itu mendapatkan haji mabrur atau tidak. Di sana banyak banget tanda-tandanya. Di antara tanda-tandanya saya cuman petik hanya 3. Ini dari pelajaran Habib Ali Jufri. Beliau mengatakan disimpulkan cuman ada 3. Yang pertama ikhlas. Hajinya harus ikhlas. Artinya ikhlas ini kadar ikhlas terendahnya, ya. Yang penting haji ini niatnya bukan pengen dilihat orang, ya. Pengen pulang dibilang haji, pengen pulang dibilang apa, ya itu wis mabur tadi, ya. Wis haji mabur udah, ya, bukan mabrur lagi. Bib, apakah itu tidak ada pahalanya? Ada, kita tidak mengatakan itu tidak ada pahalanya. Dan kita tidak boleh mengatakan bahwasanya kalau ada orang pulang haji terus dia mengatakan, saya ini sudah haji loh. Kan kayaknya riya. Kita tidak boleh menghukumi dia riya. Sampean riya, Mas. Riya itu tempatnya di hati. Ya. Itu cuman alamat saja bahwasanya orang itu riya. Jadi tidak ada yang menentukan. Ya. Kita tidak boleh menuduh orang sampai niki kok riya, ya. Sampai niki kok sombong, tidak boleh. Nah, di antara niat ikhlas juga yang harus ditekankan bagi orang-orang yang pergi ke Masjidil Haram, pergi haji atau umroh, itu niat bahwasanya dia bakal taubat nasuha. Taubat nasuha itu berjanji sama Allah. Ikat janji sama Allah bahwasanya dia tidak akan kembali kepada dosa yang dia rutinkan setiap hari. Berjanji sama Allah, ya. Itu yang paling penting. Nah, itu ikhlas. Yang pertama itu. Derajat tertinggi ikhlas tidak terbesit di hatinya kecuali Allah. Itu angel sudah, ya. Kita ini di dalam manusia, kalau sampai belajar psikolog, di dalam manusia itu seharinya itu mungkin besitan hati ini itu paling sedikitnya 6.000 besitan hati. Setiap harinya di manusia ini. Nggak usah setiap hari, sekarang aja nih, sekarang. Jenengan pasti mikirnya kemana-mana. Habis ini makan, habis ini ketemu ini. Itu kan kayak bertendang-tendangan, ya. Masuk, keluar, masuk itu. Bisikan hati, ya. Seperti itu. Nah, kalau ikhlas yang paling tinggi, yang bertendang-tendangan itu, yang masuk, keluar, masuk, itu cuma Allah. Itu dia. Bagaimana caranya saya menjadi orang baik, bagaimana caranya saya sodako, bagaimana caranya saya mendapatkan ridho Allah, mendapatkan ridho Rasulullah. Itu begitu terus. Nah, para ulama seperti itu hati mereka. Ya. Para ulama seperti itu. Dan itu mustahil tiba-tiba kita pulang dari sini, hati kita langsung seperti itu. Mimpi. Ya. Itu mimpinya terlalu dalam itu. Ya. Mimpi. Tidak bisa, itu harus latihan. Latihannya berat. Tidak ada yang bilang gampang jadi orang soleh. Tidak. Jadi orang soleh sulit. Nanti naik gampang surganya sama semua nantinya. Tidak mungkin. Kita ini surganya kayak tidak mungkin bareng Imam Syafi'i. Wis angel sudah, ya. Bareng Imam Ghazali angel, ya. Kita yang turu mangan terus, ya. Mau bareng sama beliau satu kamar, ya. Cuman tetap Rasulullah mengajarkan kita kalau jenengan minta doa sama Allah, minta permintaan yang tertinggi. Apa permintaan tertinggi? Nanti diminta sama Allah satu kamar sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Walaupun koyok-koyok wis kayaknya wis. Pernah ada satu sahabat datang ke Rasulullah. Akhirnya sahabat Rasulullah kan tahu kalau orang datang itu kadang kita melihat dari mukanya tahu dia mau minta apa, mau ngapain itu tahu. Ya. Makanya saya pernah dibilangin teman, iya Beb. Saya pas menyampaikan ini ada orang ngomong, iya Beb. Jenengan kalau datang tamu Beb, terus dia kok ngusap-ngusap paha, dengkulnya ini 3 kali, artinya mau ngutang katanya. Cuman alhamdulillah sampai saat ini belum, ya, belum ada. Ya. Kan biasanya gitu, begini Beb jadinya. Nah, diawali dengan begini itu udah mencurigakan, ya. Sampean kenapa nutup muka, Mas?
Rasulullah tahu sahabat ini mau minta apa, akhirnya Rasulullah mengatakan, ayo minta, engkau mau didoakan apa? Sahabat ini pintar, akhirnya sahabat ini mengatakan, saya tidak minta apa-apa ya Rasulullah, saya minta nanti murafaqatuka fil jannah, saya minta nanti satu kamar denganmu di surga. Jawaban Rasulullah apa? Tidak dijawab sama Rasulullah. Kata Rasulullah, ada sing liyane enggak? Awa ghairu dzalik, ada yang lain enggak permintaannya? Kenapa? Angel, sahabat loh. Yang setiap kali melihat wajah indahnya Rasulullah, mencium tangan wanginya Rasulullah. Wah, melihat surga sebelum ke surga sudah, ya. Kayak surga itu terjelma menjadi satu orang, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu aja angel. Akhirnya dia maksa masih kendel ini ya. Enggak ya Rasulullah, aku mintanya itu aja. Rasulullah ngomong enggak ada yang lain dah. Enggak, saya minta itu. Akhirnya sampai di titik Rasulullah mengatakan apa? Enggak didoakan, kata Rasulullah, fa'inni ala kathratis sujud. Maka bantu aku kalau pengen seperti itu, sampean sering sujud, sering ibadah. Nek sampean pengen satu kamar dengan aku, ayo sering-sering ibadah, sering-sering sampean sujud kepada Allah. Insya Allah nanti doaku juga membarengi seperti itu. Nah, maka sekali lagi bahwasanya ikhlas itu yang tertinggi. Ikhlas paling tinggi adalah derajat yang paling tinggi. Tatkala di hati kita itu tidak ada kecuali Allah. Kita melangkah hanya untuk Allah. Kita berbicara hanya untuk Allah. Kita mendengar hanya untuk Allah. Kita melihat hanya untuk Allah. Sulitnya kayak apa itu? Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di antara tanda-tanda bahwasanya haji kita ini haji mabrur, ya, Allahumma, wis telat udah. Menang ya. Yang kedua, thayyibun nafaqah. Hartanya dari harta yang halal. Allah enggak butuh harta yang haram, ya. Ada orang duitnya banyak cuman hartanya yang haram terus disedekahkan ke masjid. Dia berharap itu menjadi pahala. Allah enggak butuh, ya. Ada orang, saya pernah ditanya, "Bib, saya pernah dapat harta yang haram, tapi saya sedekahkan ke orang fakir miskin. Bagaimana, Bib?" Saya katakan enggak apa-apa seperti itu. Cuman ketahuilah Allah enggak butuh. Cuman ini kesian, Mas. Allah bakal gerakkan ratusan ribu orang yang lain kaya, hartanya halal, bakal digerakkan oleh Allah untuk mensedekahkan fakir miskin ini. Seperti itu. Maka dari itu, untuk menjadi haji yang mabrur tidak perlu harta yang haram. Yang ketiga, yang terakhir ini yang paling penting, yaitu husnul ada. Tatkala menjalankan haji itu harus benar hajinya. Makanya jenengan saya sarankan, ya, ini edukasi bahwasanya jenengan walaupun entah kapan, mudah-mudahan secepatnya ziarah Mekah dan Madinah, setidaknya sampai belajar dulu hukum haji dan umroh. Belajar aja dulu itu fikihnya, ya. Rukunnya apa, syaratnya apa, belajar aja dulu, ya. Niat, tatkala belajar niatkan, ya Allah mudah-mudahan belajar ini nanti aku bisa ditakdirkan ke sana. Seperti itu. Nah, itu yang paling penting. Karena kalau misalkan banyak orang haji, banyak orang haji ke sana kosong ilmunya. Yang diikutin hanya mutawif dan mutawifnya kadang amburadul. Ya. Mutawif banyak juga, bukan kebanyakan. Banyak juga dari mutawif. Enggak pernah mondok, enggak pernah baca kitab, enggak pernah. Saya bingung itu dia. Dia jadi seperti ini. Dia ngikut-ngikut orang yang sebelumnya, ya. Sebelumnya juga ngikut-ngikut orang sebelumnya, jadi ya diturunkan seperti itu terus. Sedangkan kalau kiai-kiai ini pergi umroh atau haji, kadang tidak dikasih kesempatan untuk mimpin itu, untuk mimpin ritual itu. Ya. Padahal mereka yang lebih paham. Maka dari itu sekali lagi, nek sampean belum ke sana, minimal belajar hukum haji dan umroh. Nah, itu yang terakhir. Nah, yang terakhir ini juga masuk di antara tanda-tanda orang hajinya mabrur. Setelah dia pulang, dia jadi lebih baik atau tidak? Dia jadi lebih baik atau tidak? Kalau misalkan setelah pulang haji, kok akhlaknya nambah buruk, maksiatnya nambah banyak, atau yang dulu-dulu maksiat nambah rutin malah, ya, nambah rutin, ya. Yang enggak pakai kerudungan, jadi pakai kerudungan malah apik. Ini enggak. Yang enggak pakai kerudungan malah lebih buka-bukaan. Ya. Saya enggak menyinggung artis ya. Kan saya sebutkan aja ya. Saya enggak mengatakan haji mereka tidak mabrur, apalagi tidak diterima. Kita enggak ada yang tahu. Cuman ini tanda-tandanya, saya katakan. Tanda-tanda orang yang hajinya mabrur, setiap dia ke sana, pas dia pulang ke negaranya, perilakunya sudah berbeda 100%. Makanya ritual haji dan umroh tidak bisa dilakukan
tatkala kita pergi ke sana, enggak, harus latihan dulu sebelum itu. Sampai mau jadi orang baik, itu tidak bisa langsung jadi orang baik. Bib, di sana kan kita bisa, banyak yang mendorong kita. Oke, sampai di sana bisa. Ya, di sana bisa. Palingan beberapa hari tok. Berapa hari tok sampai khusyuk ibadah terus baru gue ya tiktokan lagi. Ya, tiktokan lagi di sana. Padahal masih di sana. Ya, masih di sana. Kadang di sana sudah melakukan hal-hal yang haram, naudzubillah min dzalik. Maka dari itu sangat sulit, ibadah haji yang mabrur itu sangat sulit. Apalagi di sana rame-rame. Kita harus berakhlak yang baik di sana. Di sana nanti ada ujian, orang-orang besar itu nyenggol kita sampai kita kadang mau tersungkur. Nanti yang mas-mas ini ngelihat mbak-mbak yang dari Uzbekistan mungkin kan, ya ini manusiawi mas, manusiawi. Akan tetapi hal itu adalah cobaan daripada cobaan semua. Mbak-mbaknya juga melihat mas-mas yang Arab-Arab mungkin lebih lebih beda. Nah, yang saya mau tekankan sekali lagi, bahwasanya tatkala kita mengetahui ada orang haji, pulang haji dia nambah masya Allah, nambah luar biasa akhlaknya, nambah bagus. Itu salah satu tanda dia ini hajinya haji mabrur. Akan tetapi sebaliknya, kalau misalkan dia kok pulang haji malah nambah sombong, malah nambah maksiat, malah sholatnya loh kadang malah ditinggal. Ya. Auratnya masih ngampar kemana-mana. Ya, itu sama aja. Ya, saya bilang bukan. Maka dari itu haji ini bahasa pendeknya haji ya. Haji itu adalah memperbarui ikatan kita sama Allah Subhanahu wa taala ya. Sebenarnya kita mau berjanji sama Allah tidak perlu haji. Sekarang pun bisa kita mau janji sama Allah. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an itu disebutkan orang-orang yang sudah rijalun shadaqu ma ahadullah alaihim faminhum man qadha nahba wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Allah mengatakan di sana ada lelaki, ada orang-orang ya, orang-orang yang memang mereka itu mengikat kuat ikatan mereka, janji mereka sama Allah. Mereka jujur janjinya. Kalau sudah, ya Allah mulai hari ini aku nggak bakal maksiat ya Allah. Mulai hari ini aku nggak bakal maksiat, mereka jujur sampai mereka meninggal nanti. Sampai mereka meninggal nanti, mereka jujur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhum man qadha nahbah." Sebagian dari mereka yang sudah lewat, sudah banyak yang meninggal yang seperti itu. Wa minhum man yang tadir, dan banyak juga yang menjadi orang-orang yang menunggu. Yang menjadi orang-orang pengen masuk dalam golongan seperti itu. Saya mau masuk golongan seperti itu. Dan tidak mudah. Menjadi orang soleh, sekali lagi saya katakan tidak mudah. Menjadi orang buruk gampang. Menjadi orang yang tidak baik itu gampang sekali. Cuman menjadi orang soleh itu yang sulit. Maka dari itu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi, kita tidak baik, kita ingin menjadi orang soleh, yang menghambat kita cuma satu, dosa kita, itu toh. Jenengan kalau misalkan merasa keberatan, ada orang, atau jenengan lihat, saya tidak mau suudzon sama jenengan, ya. Atau kita merasakan diri kita kok sulit sholat malam, atau sulit sholat fardu sekalipun, ketahuilah, kita ini lagi tenggelam dalam dosa. Dosa itu yang menghambat kita. Saya berani taruhan, jenengan tidur sepuas-puasnya. Kalau kita ini dosanya sebesar gunung, atau sebanyak lautan, sebanyak buih di lautan, kita tidur 10 jam sekalipun dari sore, ya, itu tidak bakal kita bisa sholat malam. Dosa kita sudah terlalu numpuk. Jenengan kalau misalkan ada di Bekasi itu namanya Bantar Gebang. Di Bekasi ada daerah Bantar Gebang, itu tempat pembuangan sampah se-Jakarta. Saking tingginya itu sampai bisa tumpukan sampah, gunung itu sampai bisa dinaiki tronton. Tronton itu truk yang besar banget itu, saking padatnya. Mungkin dosa kita kayak gitu, saking sulitnya kita sholat malam itu, atau sholat fardu, atau kadang kita sulit zikir, semua yang menjadikan kita ini malas ibadah, tidak jadi orang baik, satu. Jangan dianggap kita ini, maksiat nanti tobat, itu tidak ada bekasnya. Tidak, tobat dihapus dosanya sama Allah, cuman belum tentu bekasnya. Bekas ini kebiasaan. Apakah tatkala orang, misalkan, dia kebiasaan satu dosa, dia rutinkan, dia tobat sama Allah, dia hapus. Kebiasaannya apakah ikut hilang? Tidak bakal. Ya. Jenengan tidur sebanyak-banyaknya, kalau kita ini banyak dosanya, tidak bakal bisa kita sholat malam. Ya. Jenengan misalkan serajin-rajinnya, ya, jenengan mau di masjid, jenengan mau paksa, mau baca Al-Quran sehari 1 juz. Kalau dosa kita ini masih numpuk, sulit sholat 1 juz. Baca Al-Quran 1 juz. Kita ini mau rajin ibadah, mau jadi orang soleh,
Tapi kalau masih rajin pacaran, yakinilah sulit itu jadi orang baik ya. Nggak tahu itu pahit ataupun manis. Ya, pahit dan manisnya itu kan tergantung ya. Banyak orang-orang itu yang merasa manis tatkala dia meninggalkan dosa. Banyak orang itu. Tatkala meninggalkan dosa hatinya tentram, hatinya nyaman. Tatkala sholat di awal waktu, itu tujuan dia dalam hidup. Jadi setiap bangun tidur pagi, dia sudah mengagendakan, pokoknya hari ini saya tidak mau maksiat. Pokoknya yang penting hari ini saya sholat 5 waktu. Itu dulu. Besok ditambah lagi target. Pokoknya hari ini saya mau sholat 5 waktu berjamaah. Seperti itu. Maka dari itu pelajaran haji ini bukan hanya yang haji. Ya. Yang tidak haji juga harus belajar dari haji. Karena haji itu sama seperti bulan-bulan lainnya. Bulan-bulan lainnya adalah madrasah, yaitu lembaga atau sekolahan. Ya, mungkin sekian dari saya. Monggo kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan. Mohon bertanya, Habib. Jika orang haji atau umum membawa pasangan, apakah dinyatakan mabrur atau mabur, Habib? Jika di saat haji seseorang lebih banyak fokus foto-foto dan pasang di medsos, apakah juga bisa dikatakan mabrur atau mabur? Iya, sekali lagi. Jadi pelajaran ilmu tasawuf, ini kan tadi kita tasawuf belajar ria, belajar apa. Sekali lagi, itu bukan untuk menghakimi orang. Ya. Ilmu itu untuk menghakimi diri sendiri, bukan untuk menghakimi orang. Saya sering banget kalau ngajar tasawuf itu, saya jelaskan tentang ikhlas, saya jelaskan tentang penyakit ria, penyakit iri, penyakit sombong. Kadang mereka ini langsung bertanya, Bib, kalau misalkan ada orang seperti itu. Ya. Ketahuilah ilmu-ilmu ini untuk menghakimi diri sendiri, bukan untuk menghakimi orang lain. Ya. Nah, kita misalkan ya, tidak tahu orangnya siapa, ya. Sampean pokoknya kalau misalkan ada di benak sampean, ada orang kok haji foto-foto atau umroh itu upload-uploadan terus, itu buang dari otak sampean. Pokoknya yang kita bicarakan bukan dia. Buang jauh-jauh. Sama kayak tadi saya nyebut artis sampean buang jauh-jauh itu. Ya. Orang yang upload terus, orang yang ini, menurut saya itu mengurangi. Kenapa mengurangi? Karena dia di antara hal-hal yang tidak fokus menurut saya. Hal-hal yang menurut saya tidak fokus. Kalau misalkan dia fokus, dia tidak bakal sibuk dengan hal-hal seperti itu. Tapi sekali lagi, kita tidak tahu tujuan dia apa. Mungkin tujuan dia biar orang-orang ini melihat Ka'bah, mengatakan subhanallah. Jadi pahala dia. Ya, kita tidak tahu tujuan dia apa. Mungkin tatkala dia ngupload, dia jadi nanti minta doa ke dia doakan, dia juga dapat pahala. Seperti itu. Jadi tidak mesti orang yang rajin ngupload tatkala haji atau umroh, hajinya mabur ya. Tidak mesti. Ya, positive thinking. Ya. Terus ini ada pertanyaan masuk lagi, Bib. Kenapa kalau haji itu cewek cowok jadi satu, Bib? Padahal kita dilarang untuk berkumpul, padahal bukan muhrim. Ya. Itu sudah syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, syariat Islam seperti itu. Kita haji, bahkan yang perempuan yang pakai cadar, di sana dilarang pakai cadar. Itu udah syariat, ya, sudah syariat. Sudah ada Allahu a'lamu bi anfusikum. Allah lebih tahu diri kalian. Ya. Allah lebih tahu diri kita dari kita sendiri. Maka dari itu, Bib, kenapa kita kok campur aduk seperti itu? Apakah kita nanti malah takutnya yang hal macam-macam? Tidak, Allah lebih tahu. Disuruh nyampur, tidak boleh nyampur, tidak boleh. Seperti itu. Maka dari itu di dalam Islam itu artinya tunduk atas perintah Allah. Kita pas tatkala bulan Ramadan disuruh tidak boleh makan, tidak boleh minum. Subhanallah, pas hari pertama Lebaran kita diharamkan untuk puasa. Sampai hari Lebaran itu haram puasa. Hukumnya haram. Ya. Bib, kenapa haram? Perintah Allah sudah. Allah mau seperti itu. Allah mau suruh sampean makan. Jangan puasa. Allah suruh puasa, jangan makan. Seperti itu. Jadi perintah-perintah seperti itu kita anggapnya biasanya di dalam Islam ada hikmah-hikmahnya di sana. Ada hikmah-hikmahnya. Kenapa kok dijadikan satu seperti itu? Di antaranya kita untuk mengingat bahwasanya nanti di padang mahsyar kita seperti itu. Di padang mahsyar seperti itu. Dan kita tidak akan terpikir macam-macam. Ya. Pada saat itu makanya kita kan tidak ada yang pakai baju, tidak ada yang pakai selai kain sedikit pun. Cuman di sana ya
Makanya Sayyidina Aisyah sampai pas dengar hadis itu, beliau sampai mengatakan, "Ya Rasulullah, nek seperti itu nanti piye aku? Perempuan kan." Sayyidina Aisyah sangat pemalu, ya. Dan ini seharusnya akhlaknya para perempuan. Kata sini, nanti aku bagaimana auratku terlihat sama laki-laki? Kata Rasulullah, "Ya Aisyah, al-amru akbar min dalik." Ya Aisyah, perkaranya lebih mengerikan dari itu. Kita bukan hanya lupa sama orang lain, kita lupa sama diri kita sendiri pada saat itu. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Saya tahu ada beberapa ustadz, ada beberapa ulama yang memfatwakan tidak usah hutang. Menurut saya tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Ada yang mengatakan untuk apa hutang tatkala haji? Kalau misalkan dia mampu bayar nggak ada masalah, nggak ada masalah. Walaupun sebagian ustadz atau ulama di Indonesia mengatakan tidak perlu itu. Ya, Allah tidak mewajibkan. Memang Allah tidak mewajibkan kita menghutang. Tidak ada yang mengatakan. Cuman kalau sudah terlanjur dia ngutang, apakah hukumnya tidak sah? Ya tetap sah, tidak ada masalah seperti itu. Atau misalkan ada orang, Beb, ini mau haji cuman ngutang. Kita sarankan, kita tanya. Orang kan beda-beda nanti. Sampai kuat bayar enggak Mas nanti? Oh kuat insya Allah. Seperti itu. Kalau enggak kuat kita sarankan mending enggak usah. Ya. Udah kayak sudah niat dia ini enggak mau bayar kok. Ya. Jadi jangan disuruh ngutang. Banyak. Iya banyak. Ya. Itu ada segi membantu orangnya juga. Menurut saya ada segi membantu orang ke sana. Mudah-mudahan sampai sana mereka nanti minta sama Allah dikabulkan dapat rezeki yang banyak. Ya. Orang melaksanakan orang yang meninggal diambil dari harta warisnya nanti. Ya, ahli warisnya yang harus membayar seperti itu. Ya. Di antaranya yang amalan yang sangat masyhur sampai setelah sholat subuh sampai isyraq. Isyraq ya. Sampai tidak keluar dari masjid iktikaf. Zikir, baca Quran, itu sudah sama kayak haji tamatan. Ya. Hajjah tamah. Ya. Kayak haji dan umroh yang sempurna. Seperti itu. Itu diantara amalannya. Ya. Diantara amalannya seperti itu. Oke, ada lagi? Oke. Tidak apa-apa Mas, minum. Tidak apa-apa minum. Dalam tawaf itu nggak apa-apa minum. Tawaf itu kayak sholat, tapi derajatnya tidak sampai kayak sholat. Nek sholat kan tidak boleh minum. Ya, tidak boleh makan minum. Kalau tawaf boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dunya wa dunya al-akhirah. Allahumma afina min balik wal tufina fi qadaik wa zina syukrana maik wa hab lana wa hab li awliyaik. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwin bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma abqaitana waj'al tha'rana 'ala man zalamana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina ma la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.